Al-Ahqaf ayat berapa? Al-Ahqaf ayat 11. Sudah ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita mulai pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin al qurra'il mukhlisin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila arwahi jami'i muallifin minal muslimin wal muslimat khususan ila ruhi al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin As-Suyuti wa nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa a'adda alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ahqaf ayat 11. Qala Allah Ta'ala وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ngucap lil ladzina marang wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ai fi haqqihim tegese ing dalem hake alladzina amanu. Orang kafir mengatakan tentang haknya orang beriman, artinya membicarakan mengenai hal keimanan. Apa kata orang kafir? Laukana lamun ono apa al imanu iman ono iku khairon bagus masa baku mongko ora mbalap mongko ora disiki ora mbalap sapa alladzina amanu na ing ingsun ilaihi marang al iman. Jadi logika yang dipakai orang kafir, mereka mengatakan kalau iman itu baik, iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Quran itu kok suatu kebaikan, maka seharusnya orang-orang yang beriman tadi itu mestinya tidak mendahului kami. Jadi kenapa mereka mengatakan begitu? Karena yang beriman duluan kepada Kanjeng Nabi itu sebagiannya adalah orang-orang yang menurut pandangan orang kafir itu status sosialnya rendah, kayak Bilal,
Ammar bin Yasir, sekeluarga orang-orang miskin. Ya, kata mereka, nek pancen iman kepada Kanjeng Nabi itu suatu kebaikan, mestinya mereka tidak mendahului kita. Itu piye logika kok bisa kayak begitu. Wa idlam yahtadu lan ing dalem nalikane ora oleh pituduh sapa alqailuna pira-pira wong kang padha ngucap bihi kelawan Quran aibil Quran tegese kelawan Quran. Fasayaquluna mongko padha ngomong sapa fasayaquluna mongko padha ngomong sapa alqailun hadza ifkun qadim. Hadza utawi ikilah Quran ay Al-Quran tegese Quran iku ifkun goroh qadimun ay kalbun tegese goroh qadimun kang kuno. Nah, ketika mereka tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Quran ini adalah kebohongan yang sudah kuno. Artinya ini bukan kebohongan barang baru, tapi ini sudah merupakan bagian dari sejarah kebohongan. Ifkun, kalau dalam bahasa Inggrisnya fake, ya, palsu, bohong. Nah, mengapa mereka mengatakan begitu? Ya karena mereka lam yahtadu bih, karena tidak mendapat petunjuk dengan Al-Quran, maka mereka menuduh Al-Quran itu sebagai kebohongan. Itulah yang dalam ungkapan orang Arab dikatakan al-insanu a'da'u ma jahilu, ya, karena dia nggak ngerti maka dia memusuhi Quran. Manusia itu kan selalu akan menjadi musuh sesuatu yang dia tidak tahu. Karena dia tidak ngerti maka dia memusuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi lan iku ing dalem sadurunge Quran ay Al-Quran tegese Quran kitab Musa utawi ana kitabe Nabi Musa ay at-Tauratu tegese Taurat imaman hale dadi imam wa rahmatan lan hale dadi rahmat lil mukminina ketuwe pira-pira wong kang iman bihi kelawan kitab Musa. Halani utai lafal imaman wa rahmatan iku dadi hal karone. Wa hadza ayal Qur'an utawi kilah Qur'an iku kitabun kitab musaddiqun kang benerake lil kutubi marang pira-pira kitab qablahu ing dalem sadurunge Qur'an lisanan hale rupa bahasa utawa lugat lisanan hale rupa bahasa utawa lugat Arabian kang bangsa Arab. Halun utai lafal lisanan iku dadi hal minad dhamiri saking dhamir fi musaddiqun ing dalem lafal musaddiqun. Ya, musaddiqun lisanan Arab, kitabun musaddiqun lisanan Arabiyya. Jadi mereka orang-orang kafir menganggap bahwa Quran ini adalah ifkun qadim, ya, kebohongan yang sudah lama. Padahal kitab yang terdahulu yang diturunkan antara lain berupa Taurat itu sudah turun sekian lama sebelum Kanjeng Nabi diutus. Ya. Kalau mereka mengatakan bahwa Quran ini adalah kebohongan yang lama, maka berarti hakikatnya mereka juga mendustakan kitab-kitab terdahulu. Antara lain adalah kitab Taurat. Nah, padahal Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai kitabun musaddiqun, kitab yang membenarkan lil kutub qablahu marang kitab-kitab sebelum Al-Quran.
Nah, karena Quran ini diturunkan pada waktu itu diturunkan di Arab, maka Allah menjadikan Quran ini lisanan Arabiyah, ya, dalam keadaan berbahasa Arab. Liyung diro supaya medeni apa kitabu Musa. Alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina. Liyung diro supaya medeni apa Quran. Alladzina ing wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina musyriki Makkah ing wong musyrike Mekah, ing pira-pira wong musyrike Mekah. Wa huwa utawi Quran iku busra, dadi bebungah lil muhsinina keduwe pira-pira wong kang agawe bagus, al mukminina tegese pira-pira wong iman. Jadi Quran itu fungsinya dua, sebagai tabsyir dan sebagai tangzir. Tangzir liyungdira niku ingdar, memberikan berita yang ancaman yang berupa yang untuk menakut-nakuti, ya. Tafsir busyra itu untuk memberikan kabar gembira, orang yang beramal soleh akan dimasukkan surga. Ingdar, orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka dan seterusnya. Innalladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina astunate wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina, ngucape Rabbuna Allah, Rabbuna utawi pangeran ingsun iku Allahu Allah. Bar ngucap ngono tsumastaqamu mongko nuli jejeg sapa alladzina qalu. Tegese jejeg niku napa? Istiqomah ala taati ing atase taat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina astamna wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina, ngucape Rabbuna Allah, Rabbuna ta pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah. Tsumastaqamu mongko nuli istiqomah sapa alladzina qalu ala taati ing atase taat. Fala khaufun mongko iku ora ana wedi ku maujud alaihim ing atase innal ladzina qalu wala hum lan ora ana utawi alladzina qalu iku yahzanuna padha susah-susah sapa alladzina, orang yang sudah mengucapkan Rabbunallah, sudah bertauhid lalu ditambah dengan istiqomah dalam hal ketaatan. Ya, kalau tafsir Sawi mengatakan al-istiqomah ay fil ilmi wal amal. Ya, istiqomah niku ya di dalam hal ilmu dan amal, karena orang istiqomah tanpa ilmu tentu dan amal tanpa ilmu dan amal tentu tidak bisa. Ya, kalau istiqomah dalam kebaikan memang harus ada ilmu dan ada amal. Ilmu saja tanpa ada amal ya tidak bisa disebut sebagai istiqomah, atau amal saja bagus
tanpa didasari ilmu itu tidak disebut sebagai istiqomah. Nah, kalau orang beriman dan beristiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Ya. Ada yang antara sedih dan takut itu. Khauf itu ada yang mengatakan itu berarti tidak khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi. Artinya orang tentang masa depan, tentang apa itu udah tidak difikirkan, tidak masuk ke dalam perhitungan karena sudah begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka walahum yahzanun, tidak bersedih tentang keadaan yang sedang dialami. Khauf itu merasa khawatir tentang masa depan, besok kayak apa, 10 tahun lagi kayak apa. Ya, karena orang mukmin itu ya mikirnya yang memang normal, yang seharusnya itu mikirnya adalah ya, hidup itu, bahkan ada yang mengatakan dalam beberapa tuntunan para ulama-ulama sufi, hidup itu bahkan yang dipikirkan adalah hanya sehari itu ya. Untuk besok ya, kalau ulama sufi bahkan mikir besok, saya besok ini terus gimana lah, kok mikir besok, sekarang aja dimanfaatkan. Kamu hidup hari ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Besok untuk apa? Besok belum tentu sampai masih hidup, ya kan? Ngapain kok mikir besok? Ini kalau orang tasawuf, ya, orang tasawuf mikir hidup itu pokoknya dibuat seringan mungkin. Ya. Saiki mangan apa? Mangan iki. Englah sesuk. Alah ora usah takon sesuk. Sesuk ya apa jare Gusti Allah sesuk kepiye? Enreng. Itu orang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu di dalam ayat lain disebut itu adalah ciri-ciri dari auliyaullah, ya, kekasih Allah, wali-walinya Allah itu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-waline Gusti Allah itu wong-wong sing orang yang mereka itu tidak punya rasa khawatir tentang masa depan, tidak bersedih tentang apa yang sedang dialami. Enggak susah, enggak sedih, enggak khawatir tentang apa-apa yang dialami dan tentang masa depan. Karena apa? Ya tentu mereka tidak bersedih tentang masa depan, tidak khawatir tentang masa depan, karena bagi mereka hidup itu adalah hari ini. Ya, gampangannya coro dibahasakan rotok kemenyek, ya. Life is today. Ya, hidup adalah hari ini. Artinya hidup hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Besok bagaimana? Loh, apa Anda yakin bahwa besok Anda masih akan hidup? Ya kan? Maka tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Nah, artinya kalau Anda mau ngaku, ya, mau melihat dua ciri dari waliyun min auliya'illahi ta'ala, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak khawatir. Waline Gusti Allah lagi ana napa niku krisis ekonomi melanda Indonesia. Diperkirakan tahun 2025 akan terjadi kekurangan ini itu.
wah susahnya bukan main. Lah terus mau piye iki? Pasti itu sudah gugur menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kakean wedi tentang masa depan. Lali sebab kalau waliyun min auliyaillah yang ada dalam hatinya adalah Allah, 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 Allah. Ya, yang Allah itu sangat dipahami oleh orang-orang itu sebagai zat yang maha kuasa, zat yang maha segala-galanya, yang tidak ada yang lain yang bisa membantu bila Allah memberikan madarat, dan tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah memberikan manfaat. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ulaika uta mengkono-mengkono alladzina qalu, yaitu qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Iku ashabul jannati pira-pira penduduke swarga. Pira-pira wong kang duweni swarga artinya ashabul jannah. Orang itu masuk surga itu ada yang disebut ashabul jannah, yang memang pasti masuk surga. Ada yang yadkhulunal jannah. Ini disebutnya itu kan kalau kita rasakan bahasa ini disebut ashabul jannah. Lawannya ashabun nar. Ashabun nar. Ada yang orang itu memang kalau orang istiqomah dalam kebaikan, dalam tauhid, dalam amal dan ilmu, maka oleh Allah dikatakan ulaika ashabul jannah. Orang yang ashab itu asal kata dari sahiba yashabu, ya. Menemani, artinya udah pasti gandeng dengan surga, pasti masuk surga, ya. Khalidina hale pira-pira kang langgeng fiha ing dalem jannah. Halun telawal khalidina iku dadi al jazaan kelawan dadi piwales. Jazaan kelawan dadi piwales mansubun telapal jazaan diwaca nasab alal masdari ngatasi masdar bi fi'lihi kelawan fi'ile masdar al muqaddari kang dikira-kiraake ayyujzauna tegese diwales sapa ulaika. Jadi kalau ditakdirkan itu khalidina fiha yujzauna jazaan. Ya, jazaan menjadi maf'ul mutlak dari lafal atau dari fi'il yang diperkirakan ada di situ, yaitu yujzauna bima kelawan perkara kanu kang ana sapa ulaik ana iku ya'maluna padha nglakoni sapa ulaik. Wa wassainal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Al-ayah. Wa wasaina lan perintah sapa ingsun. Wasa itu salah satu bentuk atau sigat yang menunjukkan makna amr, ya, di dalam teori usul fikih. Wasa, amaro, lalu kemudian kataba,
Kemudian juga qadha itu menunjukkan makna amr atau perintah. Misalnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Ada lagi misalkan kutiba alaikumusiyam, atau ada lagi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu semuanya menunjukkan beberapa sighat yang berarti amr, yang yadullu ala as-sighah yang tadullu ala al-amr. Termasuk wa wasaina, wasiat sapa ingsun, artinya merintah sapa ingsun. Al-insana artinya perintah disebut sebagai wasiat itu saking pentingnya perintah itu sampai diibaratkan menggunakan kata wasiah. Ya. Wa wasaina lan wasiat to perintah sapa ingsun al-insana ing menungso. Biwalidaihi kelawan bagusi wong tua loro, husnan kelawan bagus temenanan. Wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalem suci qiraat ihsanan utawa lafal ihsanan, biwalidaihi ihsanan. Ai amarna, maknane wasaina ai amarna tegese perintah sapa ingsun hu ing al insan an yuhsina yantoh gawe bagus sapa insan ilaihima marang walidaihi. Fanusiba mongko diwaca nasab apa ihsanan lafal ihsana utawa husnan alal masdari ing atase bentuk masdar bi fi'lihi kelawan fi'ile masdar al muqaddari kang dikira-kiraake wa mithluhu lan iku sepadane napa niki wa mithluhu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanusiba mongko tinasopake apa ihsanan lafal ihsanan alal masdari ngatasi masdar bi fi'li iklan fi'ile masdar al muqaddari kang dikira-kiraake. Wa mithluhu lan iku sepadane lafal ihsanan ngoten nggih. Wa mithlu lan iku sepadane lafal ihsanan husnan utawi lafal husna. Maksudnya kedudukan lafal husna itu juga dinasabkan karena itu bentuk masdar dari fi'il yang disembunyikan. Ai ahsinu huma ihsanan. Hamalat wus ngandut sapa hamalat wus ngandut hu ing insan sapa umuhu ibune insan kurhan hale kasereng wa wada'at lan nglairake sapa umuhu hu ing insan kurhan hale susah ay ala masyaqqatin tegese reka ing atase rekoso. Wa hamluhu lan utawi mangsa ngandute insan wa fisaluhu lan nyapi insan minar radha'i saking nyusoni iku salasuna syahra 30 pira-pira bulane
Sittatu asyhurin utawi 6 wulan iku aqallu muddatil hamli luweh kitik-kitike mangsane hamil. Artinya kalau 30 bulan ya, 30 bulan maka kalau 30 bulan itu kan berarti 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan wa fisaluhu fi amaini ya, dan menyapehnya dalam 2 tahun. Artinya kalau 30 bulan lalunya disusoni 2 tahun berarti minimal orang mengandung itu adalah sittatu ashur ya, 6 bulan setengah tahun. Wal baqi utawi sekerine iku aktsaru muddatir radha'i akeh-akehe napa niku mangsane nyusoni. Wakilalan didhawuhake in hamalat lamun meteng sapa umun bihi kelawan insan sitatan ing dalem 6 wulan autis atan utawa ing dalem 7 ing dalem 9 wulan ardoat mongkong nyusoni sapa umun hu ing insan albaki ing dalem zaman kang keri atau zaman kang tersisa. Hatta idza balagha arba'ina sanah. Ini ayat ini memberikan penjelasan mengenai mengapa ya, Allah mewasiatkan, memerintahkan agar anak-anak itu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dijelaskan oleh Allah mengenai jasanya orang tua, yaitu hamalatu ummu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Lah terus hatta idza balagha, sehingga ing dalem nalikane wis tumeka sapa insan. Ghayatun telafal hatta iku dadi ghayah li jumlatin kedue jumlah muqaddaratin kang dikira-kirake. Ai wa asha hatta idza balagha. Wa asalan urip sapa insan hatta idza balagha, sehingga ing dalem nalikane tumeka sapa insan asuddahu ing sempurnane kekuatane insan. Asuddahu ing sempurnane kekuatane insan. Wa utawi asuddahu iku kamalu kuwati sempurnane kekuatane insan. Wa aqlihi lan akali insan, wa ra'yihi lan pendapate insan, nalare insan. Aqalluhu utawi sidik-sidike aqalluhu utawi sidik-sidike asuddahu iku salasun telu wa salasina lan 30 apane sanatan taune au salasuna utawa 30 tahun. Yang dimaksud balagho asuddah ya, orang mencapai puncak kekuatannya itu ya di usia-usia 30-an tahun ya. Seseorang masih usia 30-an tahun itu ya lagi kuat-kuatnya orang itu, lagi sempurna, kamalul quwwah wa aqluh, kamalul quwwah wal aql, kesempurnaan kekuatan dan akal. Makanya ada ulama yang ketika membicarakan mengenai teori belajar itu, seseorang itu hendaknya kalau kepingin memiliki ilmu yang rasikh ya, yang benar-benar bisa mengendap di dalam diri, maka belajarnya ya ketika sebelum mencapai usia 40 tahun ya, karena puncak kekuatan orang pada usia-usia 30 sampai 33 tahun ya.
salasun wa salasina sanah ya. Au salasuna atau 30, maksudnya ya antara itu, antara 30 sampai 33 itu ya. Usia lagi kekuat-kuate menungso, kuat golek duit, kuat macem-macem. Wa balaghalan tumeka sapa insan arba'ina ing 40 apane sanatan taune. Wong kok wis terus mencapai kesempurnaan kekuatan, lalu kemudian sampai pada usia 40 tahun. Aitama maha tegese ing sempurnane arba'ina sanah wa huwa arba'ina sanah iku aktsarul asyuddi luwih akeh-akeh sempurnane kekuatan. Antara 30 sampai 40 tahun itu. 40 tahun itu orang sudah mulai diperingatkan oleh Allah ini. Orang mencapai usia 40 tahun itu terus ngapain? Qala mongko ngucap sapa al insan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kala ngucap sapa al insan sing wis tumeka marang 40 tahun. Rabbi do pangeran insun. Ila akhirih, itu maksudnya Rabbi auzi'ni ila akhirih niku. Nuzila den turunake apa nuzila den turunake apa dawuh niki wau dawuh wa balagha arba'ina sanah saterusé niku. Fi Abi Bakrin ing dalem nerangake Abi Bakar. As-Siddiq ya, lama balagha ing dalem nalikane tumeka sapa Abu Bakar arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune ba'da sanataini ing dalem sause 2 taun mimma ba'atsin nabi saking kautusen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amana mongko iman sapa Abu Bakar bi marang Kanjeng Nabi, summa amana mongko nuli iman sapa abawahu wong tuwa lorone Abu Bakar. Jadi Abu Bakar istimewa. Kanjeng Nabi begitu diutus ya. Niku Abu Bakar termasuk min awwaliman yu'minu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku Abu Bakar. Begitu Abu Bakar bersyahadat, bapak ibune melu bersyahadat. Bapak ibune bersyahadat, anak-anake terus bersyahadat ya. Summa ibnuhu ya, monggo nuli putrane Abu Bakar Abdurrahmani ya Sayyid Abdurrahman. Wa bnu Abdurrahmani lan putrane Pak Abdurrahman Abu Atiqin ya rupane Abu Atiq ya. Kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar di usianya kurang lebih 42 tahun ya. 40 ba'da sanataini mimma ba'atsin Nabi. Itu Abu Bakar beriman, 2 orang tuanya beriman, anak-anaknya mau beriman. Makanya beliau itu ketika dia berusia 40 tahun beriman itu, doanya itu Rabbi auzi'ni, Rabbi do pangeran ingsun auzi' mugi maring ilham panjenengan ni ingsun alhim
mugi-mugi paring panjenengan, paring ilham panjenengan ni ingsun an askura ing yen to nyukuri sapa ingsun nikmataka ing nikmat panjenengan allati kang an'amta paring nikmat panjenengan biha kelawan nikmataka alaya ing atase ingsun wa ala walidayya lan ing atase wong tuwa loro ingsun wa ya utawi nikmah iku at-tauhid. Artinya Sayyidina Abu Bakar bersyukur kepada Allah, dia dan orang tuanya diberi hidayah oleh Allah untuk mendapatkan mempercayai konsep tauhid. Wa na'malalan yen to ngamal sapa ingsun sholihan ing amal soleh tardha kang ridha panjenengan hu ing sholih ing amal soleh fa'ataqa mongko merdekake sapa Abu Bakar tisatan ing 9 minal mukminina saking pira-pira wong mukmin. Jadi bar iman, wong tuane iman, dia beramal soleh yang diridhoi Allah, yaitu memerdekakan sampai 9 orang budak ya, 9 orang budak yang beriman lalu disiksa oleh orang-orang kafir ya. Yu'adzabuna kang disiksa sapa tis'atan fillahi krana mempertahanke agamane Allah. Wa aslih lan mugi bagusi panjenengan limarang ingsun fi dzurriyyati ing dalem keturunan ingsun fakulluhum mongko tes kabehane saben-saben dzurriyyah iku mukminuna padha mukmin. Maksudnya anak-anaknya Abu Bakar juga kemudian jadi orang-orang mukmin. Ini setonete ingsun iku Allah tobat sapa ingsun ilaika marang panjenengan wa inilan setonete ingsun iku minal muslimina setengah saking pira-pira wong sing pasrah. Jadi pelajarannya ini orang sudah mencapai usia 40 tahun itu kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Apa yang pertama disyukuri? Yaitu kenikmatan mendapatkan hidayah dari Allah atas dirinya, orang tuanya, anak-anaknya. Alhamdulillah aku yo iman, keluarga yo do iman, bapak ibu yo do iman, anak-anak yo do iman, orang tua ya beriman, semuanya adalah kenikmatan yang wajib disyukuri. Setelah itu usia 40 setelah selalu menyadari betapa pentingnya nikmat tauhid, maka selain itu kemudian wa an a'mala sholihah ya, meningkatkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah ya. An a'mala sholihan tardhah ya. Meningkatkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Lalu kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Baru memikirkan bagaimana agar anak-anak itu menjadi anak yang soleh, yang mukmin itu. Itu contoh dari Sayyidina Abu Bakar. Artinya momentum usia 40 tahun itu untuk meningkatkan semua amal kebaikan. Mulai mensyukuri nikmat, meningkatkan amal soleh, lalu lebih fokus memikirkan dzurriyah ya, dzurriyah biar anak-anak ini soleh, baik ya. Lalu kemudian inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang berikutnya adalah usia 40 tahun itu harus mulai memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buku yang judulnya itu Hatta Idza Balagha
arba'ina sanah. Ya, jadi judul bukunya itu Hatta Idza Balagha Arba'ina Sanah. Jadi angka 40 itu dalam tradisi Islam itu termasuk angka yang khas ya. Angka 40 itu. Nabi Musa itu tirakat 30 hari terus disuruh nambahi 10 hari lengkap menjadi 40 hari. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ya dalam usia 40 tahun. Ya. Ada yang berpendapat rata-rata Nabi diutus itu usianya 40 tahun. Karena apa? Karena 40 tahun itu secara psikologis itu sudah sangat matang. Yang tadi wabalagha asyuddahu itu antara 30 sampai 40 tahun, udah matang. Maka sebagian ulama sufi mengatakan kalau ada orang mencapai umur 40 tahun kok tidak mau beranjak berubah dari kejelekan kepada kebaikan, maka itu alamat, kata beliau itu alamatun min alamati su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik. 40 tahun malah tambah ndablek, tambah rak karu-karuan. Na'udzubillah min dzalik. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'atun. Ulaika ta mengkono-mengkono wong kang ngucap ai qailu hadzal qauli, pira-pira wong kang ngucap ikilah omongan Abu Bakrin ya Abu Bakar wa ghairuhu lan liyane Abu Bakar iku alladzina wong akeh nataqabbalu kang nampa sapa ingsun anhum saking alladzina ahsanama ing baguse barang ai bimakna husnima baguse barang amilu kang padha ngamal sapa alladzina wa natajawazulan ngapura sapa ingsun an sayyatim saking pira-pira kesalahane alladzina fi ashabil jannati ing dalem pira-pira wong kang ngahaki manggon swarga. Halun telafal halun telafal utai lafal ashabil fi ashabil jannati kudati hale ing dalem atau hale netepi ing dalem pira-pira wong kang ngahaki swarga. Lah maksudnya ai kainina ashabal jannah. Ai kainina tegese ana sapa alladzina fi jumlatim ing dalem jumlahe ahli atau ashabil jannah wa'da sidqi kelawan janjine kang temen, kelawan janji kang temen alladzi kang kanu ana sapa alladzina ana iku yu'aduna dijanjeni sapa alladzina fi qouli ta'ala ing dalam dawuh Allah taala wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin ya dawuh wa'adallahul mu'min wa'adan janji sapa Allah Gusti Allah al mu'minina ing pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan pira-pira mukmin wedok jannatin ing pira-pira swarga. Walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma ataidanini an ukhraja wallahu alam bissawab. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.